Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membagikan resep seroja manis wijen yang rasanya enak banget, renyah dan tidak berminyak. Selain itu, bentuknya unik dan cantik karena seroja ini mekar seperti bunga. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuat seroja ini bisa mekar seperti ini, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Nyalakan juga tanda notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya, silahkan dicatat ya. Untuk terigunya sebanyak 400 gram saya gunakan tepung segitiga biru. Dan tepung berasnya 500 gram saya gunakan tepung beras Rose Bran. Untuk santannya 900 ml ini saya campurkan 2 saset santan instan, dicampur air sehingga menjadi 900 ml. Kemudian ada 6 butir telur. Ini gunakan telur dengan suhu ruang ya. Kemudian ada 100 gram tepung maizena dan 300 gram gula pasir. Kemudian di sini untuk pewarnanya teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Ada garam dan vanili bubuk dan yang terakhir ada wijen hitam. Langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Pertama, tuangkan 6 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir. Kemudian kocok sebentar. Setelah tercampur rata, tambahkan santan, aduk rata, setelah tercampur rata, tambahkan vanili dan garam, selanjutnya saya akan tambahkan tepung maizena. Ini diaduk rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepung maizenanya tercampur rata, kemudian tambahkan tepung beras. Ini langsung saja saya masukkan semuanya. Kemudian ini diaduk rata kembali sampai tepung berasnya tercampur rata. Setelah tepung beras tercampur rata, kemudian yang terakhir tambahkan tepung terigu. Ini diaduk rata kembali sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, ini sudah tercampur rata, kira-kira tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya saring terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Selain itu, supaya tekstur dari kue serojanya itu menjadi mulus ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah selesai saya saring. Kemudian ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan tambahkan pewarna. Untuk pewarnanya ini teman-teman bisa sesuaikan selera ya.
Tingkat kecerahan warnanya teman-teman bisa sesuaikan lagi. Di sini saya gunakan pewarna merah, kemudian kuning, dan ungu juga. Jika nanti saat menggoreng teman-teman dirasa warnanya ini masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi ya. Nah, ini sudah selesai semua. Saatnya untuk menggoreng. Sebelumnya saya sudah siapkan mangkok kecil seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng. Nah, sebelum adonan dipakai, sebaiknya kita kocok dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar. Kemudian taburkan wijen hitam secukupnya. Angkat cetakan. Kemudian celupkan ke adonan seperti ini. Jangan sampai tenggelam ya. Kemudian ini kita celupkan lagi ke dalam minyak. Kita tahan beberapa saat sampai adonannya sedikit agak kokoh. Kemudian ini kita goyang-goyangkan supaya adonannya terlepas. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita panaskan lagi cetakannya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah panas. Kemudian kita taburkan kembali wijen hitam dan kita celupkan cetakannya. Ini dihentakkan dulu supaya tidak terlalu banyak adonan yang menetes di minyaknya. Kemudian kita celupkan ke dalam minyak panas. Dan sama seperti sebelumnya ya teman-teman, ini kita tahan dulu. Setelah agak kokoh baru kita lepaskan dari cetakan. Nah, ini sudah hampir matang. Ini akan saya balikkan sebentar. Nah, setelah dirasa matang, ini kita angkat saja. Kemudian ini kita letakkan di atas mangkok kecil seperti ini. Nah, selagi masih panas kita tekan ke bawah seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan tangan. Ini supaya serojanya menjadi mekar ya. Nah, ini kita biarkan beberapa saat sampai minyaknya benar-benar tiris. Nah, ini satu lagi hampir matang. Dan setelah matang, sama seperti sebelumnya, ini kita letakkan di atas mangkok kecil. Kemudian kita tekan ke bawah seperti ini supaya bentuknya mekar. Nah, untuk tingkat mekarnya ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Bisa juga menggunakan mangkok yang lebih kecil daripada yang tadi. Kemudian kita letakkan kembang goyangnya atau serojanya dan bentuk seperti yang tadi. Nah, dengan menggunakan mangkok yang lebih kecil, ini bentuknya lebih mekar ya teman-teman. Nah, untuk tingkat mekarnya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan wadah yang ada di rumah ya. Atau teman-teman bisa kreasikan dengan cara lain supaya serojanya ini bisa mekar sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Nah, setelah minyaknya tiris di sini, nanti teman-teman bisa pindahkan saja ke tisu penyerap minyak ataupun ke atas koran supaya minyaknya lebih terserap lagi. Nah, ini saya akan lanjutkan dengan warna yang lain. Di sini saya gunakan warna merah. Ini sama seperti sebelumnya, kita celupkan cetakannya. Dan celupkan ke minyak panas. Tahan beberapa saat dan lepaskan dari cetakan.
Nah, setelah agak matang, kita balikkan. Kemudian setelah matang kita keluarkan dan kita akan bentuk seperti yang tadi ya. Ini kita tekan supaya bentuk bunga serojanya lebih mekar. Dan selanjutnya teman-teman bisa ulangi sampai semua adonannya selesai ya. Nah, ini dia kue seroja manis wijen buatan saya sudah selesai ya teman-teman. Ini kita bisa lihat bentuknya ini cantik banget, mekar seperti bunga, dan warnanya juga cantik-cantik. Selain itu, wijen hitamnya ini juga menambah cantik dari serojannya ini. Nah, ini akan saya coba. Nah, teman-teman bisa dengarkan ini sangat renyah. Sekian video dari saya hari ini ya teman-teman semuanya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menginspirasi juga. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan like, komen, dan share juga video saya ini ke media sosial teman-teman semuanya, supaya lebih banyak orang lagi yang tahu dengan resep yang satu ini. Jangan lupa subscribe juga bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.